Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi di program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengambil saat teduh sejenak dan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu karena penyertaan-Mu yang telah kami alami di hari ini. Karena kasih setia-Mu yang kami terima, Kau selalu memelihara kami di dalam suka maupun duka kami, Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit renungan. Kiranya Tuhan yang menyampaikan renungan ini ke dalam hati kami. Tuhan membuat kami dapat mengolah renungan kami ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 hingga pasal yang kelima ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 25 hingga pasal 5 ayat yang kedua. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Syukur kepada Allah atas bacaan yang indah ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup dalam kasih itu hidup yang seperti apa sih? Apakah hidup dalam kasih itu kita selalu mengasihi orang lain sampai kita bangkrut? Waduh, kayak gitu ya rekoso juga ya Pak, Bu. Atau hidup dalam kasih itu kita menunjukkan kasih kita itu nggak melalui nggak melalui apa yang kita punya, keuangan kah, atau mungkin barang-barang yang kita miliki kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu menunjukkan sebatas kasih? Apakah kasih itu hanya sebatas itu? Menurut saya tuh kasih nggak seperti itu sih. Nggak tahu kalau menurut Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain. Tapi yang pasti, yang namanya kasih itu adalah sifat yang ada di dalam setiap manusia, baik entah itu mau agama Kristen, agama Islam, Buddha, Konghucu. Setiap orang pasti punya. Makanya ada yang namanya bahasa kasih. Ada yang berkata bahasa kasihku adalah sentuhan, bahasa kasihku adalah perbincangan, bahasa kasihku adalah tindakan. Banyak berbagai macam bahasa kasih. Tapi bahasa kasih yang kita punya itu hanya sebatas kekuatan kita, tidak melebihi dari apa yang kita bisa keluarkan. Bahasa kasih yang sangat hebat itu yang pernah saya itu adalah bahasa kasih yang ada di dalam diri Yesus Kristus, di mana Dia sampai rela mengorbankan
nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Tapi kalau kita diminta untuk sampai seperti itu mengorbankan nyawa, atau mungkin hanya untuk menyelamatkan satu orang aja, kita mungkin gak mau, atau mungkin pasti pikir 2 kali. Dari sini kita dapat mencoba bahasa kasih yang paling sederhana, yaitu melalui perkataan dan tindakan. Bahasa kasih paling sederhana di dalam bahasa kasih perkataan dan tindakan ini sangat-sangat sederhana. Pertama adalah ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin kita hidup di lingkungan yang sangat toksik. Kita lihat anak-anak kita lihat teman-teman kita lihat saudara-saudara kita, baik kelakuan maupun ucapannya itu sangat tidak menyenangkan. Di situ kita bisa mencoba menjadi contoh di dalamnya. Menjadi contohnya seperti apa nih? Ketika kita menerima musibah, wah mau pergi, tiba-tiba bannya kempes, bannya bocor. Pasti refleks pertama yang diucapkan adalah perkataan yang kurang enak didengar. Cuman kalau kita bisa merubahnya dari kata-kata kasar, kata-kata kotor, kita rubah menjadi kata-kata, ya Tuhan, terima kasih atas cobaan-Mu. Engkau mengingatkanku untuk memberkati orang lain. Karena ban kita bocor, kita harus pergi ke tambal ban. Kita pergi ke tambal ban, kita menambal ban kita dan memberikan upah. Di situ kita melihat bahwa tidak hanya dari ucapan kita yang berterima kasih karena diingatkan untuk memberkati orang lain, kita juga langsung melakukan tindakan memberkati orang lain. Atau mungkin ketika teman-teman kita, ketika anak buah kita, saudara-saudara kita melakukan hal yang melanggar aturan, kita marah. Nah, marah itu maksudnya kita mengasihi atau enggak? Kalau kebanyakan orang tuh beranggapan bahwa marah itu, kamu enggak mengasihi aku nih, aku berbuat seperti ini, kamu marah padaku, padahal perbuatannya itu salah. Nah, marah itu juga termasuk salah satu bentuk kasih yang kita miliki. Marah tegas itu adalah salah satu bentuk kasih yang kita miliki. Kita mau memarahi orang tersebut atas perbuatannya. Kita mau memarahi saudara-saudara kita, memarahi anak-anak kita, memarahi teman-teman kita karena tindakannya yang sudah sangat menyimpang. Kita memarahi, mengingatkan, kita menegaskan seperti apa sih harusnya. Itu juga termasuk bahasa kasih. Itu adalah salah satu bentuk kasih yang kita berikan. Jadi kasih itu gak semena-mena dari seberapa uang yang kamu berikan, seberapa banyak pakaian yang kau berikan untuk orang-orang yang tidak mampu, seberapa banyak nasi kotak yang kau buat ketika ada acara Jumat berkah, kau bagikan kepada orang-orang. Bahasa kasih itu nggak hanya dari situ. Kita menunjukkan kasih kita tidak hanya dari situ, tapi kita bisa melakukan dari seperti tadi, tindakan ketika kita marah ke orang-orang terdekat kita karena perbuatan mereka, atau kita memberkati orang lain ketika kita mengalami cobaan seperti tadi, pergi ke tambal ban karena harus menambal ban kita yang bocor. Kita juga memberkati orang lain di situ. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang datang itu seperti pengemis dan lain sebagainya? Saya rasa itu cukup sangat berat juga. Kalau dipikir kita mengasihi pengemis tersebut, kita memberikan uang kita, ketika kita mendengarnya, besoknya datang lagi. Lalu bagaimana cara yang pas, tindakan yang pas untuk menangani seperti itu? Ya kita memberikan semampu kita. Ketika kita bisa memberi, ya udah kita memberi dengan ikhlas. Tapi ketika kita nggak bisa memberi, meskipun kita ada, ketika kita nggak ikhlas memberi, ya udah nggak usah diberi. Daripada itu malah menjadi dosa buat kita, malah menjadi bumerang untuk kita.
Jadi hidup dalam kasih, atau malah kasih yang sebenarnya hidup di dalam kita, tanpa kita sadari, tanpa kita olah. Sebenarnya kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa menyadari kita mempunyai kasih, kita bisa memberikan kasih itu kepada orang-orang di luar sana, maka hidup kita dan kasih yang ada dalam diri kita berjalan seirama. Kasih tidak hanya terpaku pada seberapa banyak barang yang kau punya, yang kau berikan, seberapa banyak harta kekayaanmu yang kau berikan, tapi kasih itu adalah hal yang luas, di mana kau bisa menunjukkannya dari berbagai macam cara. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian menunjukkan kasih yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian kepada orang-orang yang hidup di sekitar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sangat singkat yang telah kami dengarkan ini. Kiranya Tuhan, Engkau dapat membantu kami menunjukkan kasih yang berada di dalam diri kami kepada orang sekitar kami. Kiranya renungan yang kami dengar ini juga dapat selalu kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Apabila kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, kiranya Tuhan tolong jaga lindungi kami di sisa hari yang sudah kami lalui ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.